Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan satu kekhawatiran seperti yang Ustaz sampaikan tadi, ada sedikit saja peluang untuk melihat sesuatu itu pasti anak-anak itu pasti ada itu. Jadi kami mohon penjelasan Ustaz bagaimana cara kami orang tua untuk mengontrol anak-anak dalam penggunaan HP. Terima kasih. Oke. Ada lagi ya, saya pengen bapaknya nih. Saya terima kasih ya Pak ya, Masya Allah. Saya senang sekali bapak-bapak bisa hadir itu. Terima kasih Pak ya. Masya Allah. Ini ayah-ayah hebat semuanya ini. Ayah-ayah hebat semuanya. The best pokoknya ya. Beneran loh. Bapak itu leader dalam rumah tangga. Bapaklah yang harus mengontrol anak bapak itu main sama siapa, main HP atau tidak ya. Masya Allah, saya senang tadi bapak-bapak bisa datang. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Saya minta bapak-bapak nanya deh. Ibu-ibu tenang, kalau saya bertanya tidak apa-apa ya. Kalau berbesi tulis tangan. Halo bapak-bapak, ada yang bertanya? Ada. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak ya, ini kita kan ya sekarang memang komposisi teknologinya beda dengan masa lalu ya. Jadi seperti tadi yang disebutkan bahwa teknologi dengan HP ini menyangkut kehidupan hampir semua lapisan ya, dari orang tua, remaja, anak-anak, semua kena gitu. Seperti saya sendiri ini, kalau dulu harus pakai laptop, harus pakai kamera besar. Nah, sekarang dengan HP itu semua sudah terselesaikan. Jadi memang kendalanya ini hanya menurut saya hanya pemahaman kita masing-masing dengan keluarga untuk mengetahui HP gunanya untuk apa gitu tujuannya. Nah yang dikatakan kan tadi ya anak-anak kan masih liar gitu ya. Nah mungkin perlu juga trik untuk anak-anak belajar menggunakan HP yang betul, mungkin ada guru ya harus ngajar itu kira-kira ya, daripada nanti kita selain kita mengajari juga ada kontrol dari sekolah. Mungkin sekolah juga suatu saat kan ada namanya apa yang sering dilihat karena hitungan algoritma apa ya. Nah itu mungkin Pak gurunya bisa atau ustazah bisa menseleksi, melihat gitu ya, kontrol gitu ya. Pakai boleh karena memang itu tadi kebutuhan ya. Kemudian untuk dikontrol, jadi dikontrol algoritma yang terjadi apa, misalnya ada iklan apa, sekiranya begitu. Seperti juga pernah ada ustadz apa itu menceritakan loh, kan saya tuh sudah baca gini apa konten-konten Islam, tapi iklannya kok kayak gitu. Ternyata apa? Loh itu kan kamu algoritma dari kamu sendiri, jadi yang selain ngaji mungkin kamu ya lihat itu, karena tidak begitu itu. Kita ada konten yang menceritakan sendiri. Jadi surga dan neraka katanya Ustadz itu bisa dilihat dari sekarang. Kalau di HP Bapak itu ada gini-gininya, ternyata juga nanti mau masuk surga dan neraka ya dilihat dari situ. Nah gitu. Demikian saat kira-kira responnya bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukur Ustaz atas ini. Masya Allah sharingnya, Masya Allah ya. Oke, ini ini ya apa masalah HP. Bunda saya mau tanya ini ya, ibu punya anak berapa, umurnya berapa aja? Anak saya dua-duanya perempuan, ya. Yang satu SMP kelas 7, sekolahnya di sekolah Islam. Yang kakaknya umur 16 tahun, SMA kelas 11, sekolah negeri. Oke. Dua-duanya punya HP sendiri? Iya. Itu statusnya hak pinjam atau hak pilih? Ayahnya kayaknya memberikan. Waduh. Saya yakin di sini sudah hadir ayah bunda-bunda semua, bunda-bunda hebat semuanya insya Allah, ayah hebat semuanya insya Allah yang sudah hadir di kajian saya sebenarnya saya sebelum-sebelumnya ya. Saya mau tanya deh. Ini mohon maaf ya Bu ya, saya bukan apa ya, bukan menyalahkan bukan. Saya pengen tahu yang pernah hadir seminar saya, kajian saya, masih ingat nggak kira-kira anak statusnya handphone itu hak milik atau hak pinjam?
Hak apa? Sampai umur berapa? Rumusnya apa? Rumusnya 3D18. D pertama apa? D kedua apa? D ketiga apa? Dipinjamkan, diawasi, dibatasi. Umur berapa boleh pinjam pakai HP sendiri sebagai hak milik? 18 tahun ke atas. Ibu belum pernah ikut seminar saya, kajian saya belum. Anaknya sekolah di mana? Bukan di sini ya? Oh, masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat ya Bu. Jadi begini Bu. Oh ya, sedikit saya khawatir lupa. Di sini kan ada majelis-majelis taklim ya, masya Allah. Saya kalau lihat ibu-ibu ayahnya semuanya hebat-hebat semuanya hadir ini tema ini, masya Allah, saya senang sekali. Kalau bisa, ini materi di majelis-majelis taklim, pengajian-pengajian di tempat masjid Bapak Ibu semuanya, majelis taklim Bapak Ibu semuanya kita tolong ini dibahas, ya. Tentang kekerasan pornografi LGBT ini dibahas, ya, supaya ibu-ibu majelis taklim juga yang lain, komunitas-komunitas ayah bunda semuanya juga tahu, ya, masjid-masjid ini juga tahu mengurusnya. Karena ini sama pentingnya di zaman ini itu sama pentingnya dengan kita mengkaji akidah, fikih, tauhid, hadis, ya, sama pentingnya. Ya, kan Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau katakan, saya sering bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan supaya saya bisa mencegah yang sampai ini terjadi. Temanya tema tentang mencegah keburukan terjadi. Sama pentingnya kita membahas kajian-kajian yang lain, ya. Saya minta tolong majelis taklim, masjid-masjid, ya. Saya di Solo ini tidak lama sebetulnya. Saya nanti insya Allah balik ke Kalimantan, ya. Mudah-mudahan banyak pengetahuan, banyak ilmu yang bisa kita bagikan, sharingkan, gitu ya. Mudah-mudahan. Baik. Kita bahas sedikit pertanyaan ibu tadi, ya. Kita ulang-ulang lagi nggak apa-apa. Nih, udah nih. Bisa baca ya? Jadi gini ya. Jadi kuncinya mencegah terjadinya masalah kekerasan pornografi LGBT, salah satunya adalah masalah hati. Ya, ini sebetulnya sudah saya bahas di kajian-kajian seminar sebelumnya, tapi kita bahas nanti sedikit ya. Rumusnya ini Bunda, ya. Saya mau tanya nih sama Bunda, nih kira-kira bisa nggak ini diterapkan di rumah? Ya gimana? Kesulitannya kira-kira gimana? Karena sudah terlanjur pegang dari awal. Umur anaknya tadi berapa? Berapa aja tadi? Yang besar 16, yang kecil 13, 12. Oke, 12 tahun itu kelas 6. Kelas 7. Kelas 7 ya? 7 SMP. Satu lagi kelas berapa? Kelas 11, kelas 7 dan kelas 2 SMA. Kelas 1 SMP dan kelas 2 SMA. Jadi full tuh anaknya pegang HP sendirian. Tidur sama HP juga. Maaf Bunda, kira-kira ini bisa diubah nggak kira-kira ya? Saya maunya diubah Ustaz. Jadi gini Bunda, ayahnya maksudnya ini ya, maksudnya di dalam kota atau di luar kota? Ada di rumah ya. Jadi gini Bunda, ya. Ini saya minta tolong semuanya pulang dari sini lulus semuanya tentang rumus ini ya. Ya, lulus ya. Sampaikan kepada teman-teman kita yang lain. Ya, mudah-mudahan jadi amal soleh bagi saya dan kita semuanya, ya. Jadi begini, saya mau tanya Bunda ya. Kan Bunda punya anak 2 ya. Misalnya anak Bunda itu naik pesawat ke Sumatera sendirian, dan teman itu kira-kira diizinkan nggak? Nggak diizinkan. Kenapa nggak diizinkan? Belum waktunya. Nah, belum waktunya. Saya mau tanya lagi, kita ke kantor polisi, minta tolong Pak Polisi mau bikin surat SIM C buat naik motor di tengah jalan. Kira-kira itu dikasih Pak Polisi nggak SIM C-nya? Nggak boleh. Kenapa? Bukan pada tempatnya. Umurnya belum sampai. Begitu ya? Kira-kira nyambung nggak? Jadi kita itu kan kalau anak kita main internet, artinya dia kan komunikasi dong sama orang lain, ngobrol dong sama orang lain. Pertanyaannya, anak kita ngobrol sama siapa? Ya, saya punya kenalan
beliau itu penggerak pengajian, hijabnya syar'i gitu. Tapi anaknya pasangan ya, anak beliau itu pacaran lewat HP, kemudian sering menyakiti dirinya sendiri, depresi ya, sering benturin kepala ke tembok. Sekarang dari mana ajaran seperti itu? Padahal ibunya penggerak pengajian. Itulah karena HP bebas ya. Ya. Oke, paham ya kira-kira ini ya? Kapan anak boleh bebas main HP? Umur 18 tahun dan bertanggung jawab ya. Bunda silakan disimak rekaman, ada rekaman di YouTube Paut Quran Dewan Dakwah. Itu ada kajian saya di Masjid Kalitan. Bunda bisa kaji lagi di sini ya. Itu lengkap. Oke. Nah, kemudian Bunda, ini harus lulus ya. Anaknya diperbaharui aturan main HP ini harus lulus, harus selesai ya. Karena kalau Bunda betul-betul sayang sama anak Bunda, itu HP nggak jadi lagi hak milik, hak pinjam saja. Diajak ngobrol gimana ya, dibujuk-bujuk, dirayu-rayu ya. Ditanya juga, kamu ini nggak, kamu sadar nggak di HP itu banyak keburukannya? Kalau dia sekolah di sekolah Islam, saya yakin insya Allah dia pasti sedikit tahu lah. Oh iya Uni, ini banyak juga nggak bener Uni. Kira-kira kamu gimana? Boleh nggak kamu jadi kayak gitu? Boleh nggak kalau Bunda di HP kamu nanti umur 18 tahun baru boleh pegang HP sendirian? Kenapa 18 tahun ada kajian otak manusia itu 17-18 tahun itu diharapkan sudah bisa stabil lah, membedakan mana baik mana buruk, fungsi kognitifnya, fungsi luhurnya sudah stabil gitu ya. Beda sama anak bocil-bocil ya. Anak-anak itu prioritasnya apa sih sebetulnya? Apa prioritas anak-anak itu apa sebetulnya dalam hidupnya itu? Bermain, kesenangan. Jadi kalau kita anak SD dikasih HP tujuannya pendidikan, kira-kira nyambung nggak kira-kira? Nggak nyambung lah. Jadi saya agak sedikit ini ya, agak sedikit apa ya? Mari kita berpikir agak sedikit heran juga kalau ada anak SD dipaksa gurunya buat full-fullan sama HP. Saya agak heran gitu. Ini ilmu dari mana? Kita bisa datangkan para pakar lah. Saya punya kenalan profesor dalam negeri dan luar negeri. Kita kaji, ini dari mana ilmu seperti ini? Anak SD sebebas-bebasnya main HP, dari mana ilmunya? Gitu loh. Tidak ada tempatnya. Anak itu prioritasnya kesenangan. Ya. Jadi karena prioritasnya kesenangan, kita atur ya. Dipinjami, diawasi, dibatasi dan 18 tahun ke atas ya. Oke. Kemudian, tadi Ustaz cerita. Jadi betul Ustaz, saya itu, ini saya cerita ya supaya untuk menambah kewaspadaan kita. Saya itu kan ada grup pengajian, alumni haji lah, alumni haji. Jadi waktu itu kami kaget. Di grup WA itu ada seorang alumni, mudah-mudahan Allah memberinya hidayah dan istiqomah ya sekarang. Beliau kirim video di grup tersebut, padahal beliau itu sudah kakek-kakek ya kali ya. Kirim video, tapi bukan video pengajian yang dia kirim. Yang dia kirim itu bukan video pengajian, tapi apa ya? Video inilah hubungan suami istri lah begitu ya. Kaget semuanya kami di situ. Waduh, astagfirullahaladzim. Ya mudah-mudahan dia sekarang sudah istiqomah insyaallah, mudah-mudahan. Artinya ini program kita bersama gitu. Tua muda anak remaja, mari kita aware. Begini ya Bapak Ibu sekalian, jangan kira asusila gitu ya. Kemudian tayangan-tayangan yang tidak senonoh tadi itu membuat bahagia. Jangan. Ada seorang peneliti dari Barat, dia berkata seperti ini. Dulu itu katanya, saya tuh senang nonton-nonton yang kayak gituan katanya. Dari Barat. Ya, beliau sampai tulis buku. Tapi katanya, kok ini ya katanya, terjadi hal yang aneh, merusak pikiran. Wah ini bukan main-main, ini pornografi ini bukan hiburan kata beliau.
orang barat, non muslim. Pornografi bukan hiburan. Beliau yang meneliti, menelaah, mengkaji. Wah, nggak bisa. Ini pornografi adalah narkoba, gitu ya. Merusak mental masyarakat, nggak bisa. Akhirnya waktu itu dia kolaborasi dengan Bunda Elisman, adakan semacam seminar ya. Bu, itu silakan. Titip salam ya Bu sama jamaahnya Bu. Ya. Ini nggak bisa. Ini masalah mental kata beliau. Ya. Jadi mari kita waspadai. Ini masalah bikin rumah tangga jadi hancur. Ya. Mental manusia jadi rusak. Ya. Ini bukan hal-hal yang sepele lagi. Harus kita cegah terjadi pada anak kita, remaja kita, dan kita sendiri. Ya makanya ini solusinya dengan ilmu, lagi-lagi dengan ilmu. Ya, ilmu qabla qawli wal amal, kata Imam Bukhari rahimahullah. Ya, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan, dibahas, atau ada secari kertas? Wah, silakan Ibu, masya Allah, paling ujung. Silakan Ibu. Gimana Ibu? Jadi ketika misalkan anaknya sudah terlanjur nih dapat HP hak milik pada usianya belum 18 tahun. Terus setelah mengikuti kajian, tahu konsep ini, terus harus seperti apa langkahnya? Ya. Anak Ibu umur berapa aja, berapa orang? Kalau ini anak saya alhamdulillah, kalau saya memang menerapkan ini kan. Ini kan untuk santri. Oh, itu santri. Ada anak didik yang memang kasusnya ya sudah dari rata-rata ya SMP itu sudah pada dikasih HP sama orang tuanya. Terus kita mengedukasi orang tuanya seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini saya langsung sajikan satu kasus ya. Ada kasus ratusan pelajar hamil di luar nikah dan meminta kaum dispensasi supaya diizinkan nikah karena syarat nikah itu kan minimal usia 18 tahun ke atas. Boleh nikah kalau ada dispensasi. Ya. Jadi ratusan orang pelajar hamil di luar nikah. Ini puncaknya seperti ini. Tanya sama orang tuanya, tanya pada diri kita sendiri. Relakah kita kalau anak kita, peserta didik kita, santri kita seperti ini? Ya. Kalau anak remaja 24 jam bersama HP, statusnya sebagai hak milik. Waduh, saya ini deh. Saya itu kan punya grup bimbingan remaja, mereka itu curhat, sering curhat. Gak bisa itu. Apa yang mereka melihat? Apa yang mereka lihat? Kalau dipinjamkan, artinya kan anak itu gak berani macam-macam nanti. Karena kan dipinjamkan. Kalau dipinjamkan itu kan orang tua nanti bisa lihat kan isinya apa kan. Udah gak berani aku gak macam-macam, nanti ibu dia marah. Gak berani. Karena masih dipinjamkan. Kalau bebas, takut sama siapa? Takut sama siapa? Orang tua nggak lihat. Ya. Jadi mohon maaf ya, saya bukan suzon, bukan juga memvonis, bukan. Tapi berdasarkan penelitian yang ada, kalau anak seperti itu Bu, ya, itu hampir bisa dipastikan, mohon maaf, itu yang dilihat ya begitu. Termasuk anak ibu juga. Saya mohon maaf ya, saya sampaikan apa adanya aja. Supaya ibu harus benar-benar untuk dicari solusi supaya bisa menjadi hak milik, hak pinjam, bukan hak milik. Ya, bisa kan seperti ini? Bisa, teman saya bisa kok. Teman saya itu ya, beliau anaknya masya Allah gak punya HP, minta HP ya pasti. Bi, kenapa sih keluarga lain punya HP, aku gak kasih HP gitu. Anaknya belajar, jelasin gini-gini gitu, dan akhirnya diterima, asal sebetulnya. Kalaupun nanti harus punya HP karena keluar rumah, kerjain tugas, masjid atau kemanapun ya, kajian, harus ada koordinasi, kasih HP jadul aja Bu. HP jadul yang cuma buat telepon sama SMS itu loh.
Nah, kamu di mana? Di sini Bi, udah selesai belum? Sudah Bi, jemput ya? Iya. Nah, itu aja. Jadi nggak ada akses internet. Masalahnya itu di internet Bu sekarang. Masalahnya di internet. Masalahnya itu di internet. Ya, interaksi di dunia maya dan orang di internet. Aduh sedih Bu, sedih, kasusnya banyak Bu. Banyak. Ada ya siswa perempuan pacaran sama suami orang, perempuan SMP pacaran sama orang, ini nggak bisa ya. Ini saya yakin ini pasti, saya yakin anak-anak bunda-bunda hebat sini pasti punya HP ya, sebagian besar ya. Saya minta tolong, bisa nggak kira-kira ini rumus ini diterapkan? Bisa nggak? Mungkin sulit ya, mungkin sulit. Tapi tidak apa-apa, dicoba, diajarkan. Kasih rekaman video-video saya, ya. Tapi dok, kayak sulit dok. Ini sebenarnya di hati kecilnya, di hati kecil remaja itu sebenarnya juga kesusahan dok dengan HP. Ya. Mereka itu ya remaja itu sekarang menghadapi masalah mental yang cukup berat dan solusinya susah. Apa itu? Apa? Kira-kira tebak apa? Apa kira-kira? Berkaitan dengan HP, berkaitan dengan judul kita hari ini. Kecanduan pornografi. Gitu. Kecanduan pornografi. Saya tuh punya grup media sosial itu 12.000 lebih member. Facebook itu 8 ribuan, Telegram 3 ribuan, WA ratusan sampai ribuan. Masalahnya sama, masalah pornografi. Dan remaja, banyak juga remaja-remaja baik yang ingin bebas, ingin sembuh dari kecanduan pornografi karena merusak mental, merusak konsentrasi, merusak adab dan akhlak, bikin males, gak mau sekolah, gak mau kuliah, malas-malesan, visi dan semangat meraih cita-cita menjadi lemah. Ya kita udah bahas tadi pornografi itu masalah otak ya. Ya, ini dibahas konsen sangat dalam ini oleh guru-guru kita gitu ya, di level nasional. Jadi coba deh dari hati ke hati ya, dari hati ke hati. Nah, gimana nak begininya? Langsung ngobrol aja deh tentang pornografi aja nggak apa-apa. Gak usah ada sunan-sunannya lagi. Nah, menurut kamu pornografi seperti apa nak? Coba tanyain ya, coba ya bunda ya. Saya kasih PR boleh nggak bunda? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh ya? Boleh. Oke, saya kasih PR boleh. Saya kasih PR boleh ya. Saya kasih PR ya. Tolong dalam 1 bulan ini gimana caranya ngobrol yang baik, ngajak diskusi, ngajak makan di mana gitu sama anaknya. Dari fase punya HP jadi hak pinjam. Artinya itu masih bisa kontrol isinya apa. Ya. Ya PR-nya itu ya. Saya sangat senang sekali kalau berhasil ini. Ya. Ini PR-nya, saya pengen tahu nih, berhasil dikerjakan nggak PR-nya? Ini, nanti saya minta tolong, tapi ini khusus PR ya, ke admin, ke nomor admin, boleh dicatat ya. Ini nomor admin soalnya. Karena mohon maaf kalau konsultasi itu rame banget. Saya pesan mohon maaf ya, nggak bisa saya jawab semuanya. Boleh dijawab tapi ada kajian seperti ini. Jadi kita bahas secara massal. Kalau saya jawab satu-satu nggak ada waktu, mohon maaf. Ini nomor admin 0896 27 514 262. Ya, ini nomor admin. Kadang saya pegang, kadang orang lain yang pegang. 0896 27 514 262. Ya. Tulis saja admin di situ. Admin apa ya? 0896 27 514 262. Ya. Ini aja ya. Apa ya? Admin parenting gitu aja. Ya, admin parenting. Ya. Admin parenting. Tolong, saya akan senang sekali kalau disampaikan. Alhamdulillah Pak sudah berhasil. Alhamdulillah saya senang sekali. Ya, tapi dengan cara yang baik ya, jangan dengan kekerasan ya. Dengan cara yang baik, menyentuh hati anak ya.
jangan kekerasan. Ini alhamdulillah pas saya bawa HP ini. Jadi nanti di WA aja ya, di WA aja. Tapi jangan konsultasi, boleh konsultasi tapi kita bahas bareng-bareng, ya. Karena ramai banget itu WA masuk di sambutan, ya. Nanti laporan, Pak sudah dibahas nih, sudah dibahas sama anak. Tapi alhamdulillah anak sudah mau, tapi masih ada jeda waktu. Alhamdulillah, ya. Laporan aja. Laporan sudah berhasil. Ibu siapa namanya? Iya. Ibu dia ya. Ibu dia nanti saya minta tolong 1 minggu ini diprogramkan ngobrol sama anak ya. Minggu depan jadi ke Amin. Ya. Saya ibu dia yang kemarin datang kajian Masya Al-Qur'an kemarin ada PR masalah HP, jadi hak pinjam dan hak milik. Alhamdulillah sudah berhasil. Alhamdulillah. Tapi kalau misalnya ada kendala juga boleh disampaikan kendalanya apa. Ya, boleh juga sebagai apa sebagai feedback bagi saya bisa baca ya. Oke, mudah-mudahan berhasil. Oh ya, ibu tadi tanya ya, gimana caranya ya? Ini caranya gini. Nah, ini sebenarnya untuk kajian khusus ya, tapi nggak apa-apa. Saya bahas sedikit aja. Jadi begini, ibu. Jadi begini. Kalau kita ingin merubah perilaku anak kecil dan remaja, itu kalau mau cara keras gitu, kira-kira bisa nggak ya? Sulit zaman sekarang. Kalau itu keras, main pukul, itu nanti ada kebencian dan dendam gitu sama orang tua. Akhirnya bukan hubungan ini menjadi dekat, tapi menjadi jauh. Kita tidak bisa gunakan bahasa lain kecuali bahasa iman dan cinta. Bahasa iman itu dengan doa, dan bahasa cinta itu dengan pujian, hadiah, kebersamaan, sentuhan orang masih kecil, doa, dan pelayanan. Ini bahasa cinta sama anak. Ngobrol sama anak, kan anak kita kan harta kita. Ngobrol itu jangan sambil gini ya. Ibu lagi cuci piring, anak pulang sekolah. Nah itu kemarin Umi lagi apa? Umi lagi kajian, katanya HP itu harus ini loh, nah anak berangkat sekolah ibu belajar itu, ibu lihat apa, anaknya apa, nggak bisa dong kayak gitu, nggak bisa kayak gitu. Panggil dengan metode rapat namanya, rapat sama anak, gitu ya, metode rapat namanya. Cari waktu khusus kalau rapat kan begitu ya, Pak, kapan udah bisa rapat, kan bisa mendadak. Dijadwalkan kapan, kalau bisa di tempat yang enak, gitu ya. Cari tempat yang enak, ngobrol, sampaikan ibu sayang sama anak. Nah, ibu ini sayang loh sama anak. Nah, biasanya dia senyum-senyum tuh biasanya. Biasanya dia senyum-senyum. Nah, dipeluk anaknya ya. Ibu sayang sama kamu. Kalau misalnya buat drama boleh kan ibu sambil nangis-nangis gitu ya, apa. Buat drama juga nggak apa-apa. Buat drama juga buat drama. Ibu saya nangis-nangis, sampai dulu gitu nangis-nangis. Biar anak ibu nangis gitu. Biasanya kan anak itu kan kalau ibu nangis dia nangis juga biasanya gitu ya. Ibu ya, ibu anak ya santri juga kita sampaikan ke orang tuanya. Tapi kalau misalnya ustazah kepada santri perempuan juga boleh, tidak apa-apa. Ya. Karena kadang-kadang orang tua kan nggak tahu. Kalau ibu mau berubah santri ini tidak apa-apa ya. Ustazah sama santri perempuan ibu kalau anak ustazah sayang sama kamu nak, itu boleh tak apa-apa. Jadi dulu ngobrol sambil makan, minum. Tanyalah satu. Kira-kira HP ini ada nggak ya sisi negatifnya ya? Coba tanya kayak gitu ya. Nggak ada, baik semuanya. Karena mungkin dia udah dapat jawaban gitu ya. Nanti ibu nanya kayak gitu, ujung-ujungnya ini HP diambil gitu. Gak apa, ajak ngobrol aja. Kita itu bisa memetakan anak kita. Kunci itu banyak ngobrol. Jadi kita kenal anak kita itu seperti apa. Ini HP itu banyak negatifnya loh Bu. Nah, kira-kira kamu gimana? Mau nggak kamu nanti lagi main HP tiba-tiba ada ngechat orang asing, ngechat kamu, orang jahatin kamu, mau nggak kayak gitu? Kamu lihat yang nggak senonoh, mau nggak kayak gitu? Oh nggak mau, lalu itu nggak boleh.
Yaudah, kalau nggak mau nggak kalau ibu bimbing kamu HP ini supaya kamu nggak menjadi masalah gara-gara HP. Boleh nggak kalau misalnya HP ini kamu kan belum 18 tahun, buat SIM aja itu minimal 17 tahun. Ya. Kamu kan belum 18 tahun, belum 17 tahun. Boleh nggak kalau ini HP statusnya sebagai hak pinjam, bukan hak milik? Karena kan kalau hak pinjam kan ibu masih bisa lihat apa isi WA kamu, ya. Kemarin ya di Tulung Agung itu saya diundang ke sekolah di sana. Ustadznya cerita, anak kelas 5 SD mereka buat grup WA. Syarat masuk grup WA itu punya pacar. SDT, Sekolah Dasar Islam Terpadu. Ya Allah, ibu. Kelas 5 SD anak perempuan. Jadi teman-teman itu merasa terasingkan kalau masuk grup WA kan anak kan gitu kan, komunitas kan, kamu nggak temenan, kamu nggak punya pacar. Gimana gitu? Itu akibat bebas main HP. Kalau misalnya nggak bebas kan, bisa kita lihat kan? Oh ya, nggak boleh kayak gini kan? Saya mau cerita ibu anak saya. Anak saya kan sudah gambar ya, suka mewarnai gambar. Saya pinjamin tab buat dia mewarnai dong. Tapi alhamdulillah karena lulus ini, artinya saya masih kontrol dong isinya apa. Saya kaget gitu. Dia download aplikasi menggambar mewarnai. Memang mewarnai sih, tapi kok mewarnai ini orang-orang berciuman gitu ya, orang buka aurat, yang erotis lah gitu. Saya tanya, nak, kira-kira ini bagus nggak kayak gini lah ya? Oh nggak bagus lah, hapus nih. Gitu loh. Itu karena kita lihat. Coba kita biarkan. Awalnya anak kita menilai itu jijik, nggak bagus. Tapi kan sudah terbiasa, masuk ke alam bawah sadar. Anak kita tidak menganggap itu hal yang harus dihindarkan lagi. Saya mau tanya sama ibu, pernah nggak melihat suatu kondisi satu keluarga ibunya hijab syar'i tapi anaknya mohon maaf kurang bahan, pernah nggak kayak gitu? Nah, ibunya berhijab, anaknya kurang bahan. Ini diawali kayak gini, gitu loh. Orang tua tidak update ilmu, membiarkan akhirnya kayak gini, menganggap sepele masalah aurat. Akhirnya termajat kalau sadar dia tidak menganggap itu hal yang biasa lagi. Ya, oke. Begitu caranya ya, yang mudah semuanya, ya. Baik, sebelum itu ada lagi yang mau ditanyakan terakhir. Sebelum kita ini, masya Allah, tidak apa-apa, tanya semuanya sekalian. Ya, apa? Tiga-tiga tanya yang terakhir nih, sebelum kita berpisah dan kapan akan bertemu kembali. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan ibu. Ya, silakan. Apa mic ya, biar kedengaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Mohon maaf Ustaz. Alhamdulillah dua anak saya pertama dan kedua juga sampai. Insya Allah aman. Dilemanya saat pulang libur saja, jadi tapi alhamdulillah masih bisa terkontrol. Anak yang ketiga ini yang jadi masalah buat kami. Sebenarnya masih balita, tapi dia dalam melihat keteladanan kami itu luar biasa. Jadi saya dilema. Suami saya ini bekerja 24 jam interaksi dengan HP. Ketika saya membatasi, saya sudah memberi contoh dan membatasi betul-betul, saya hanya memakai aplikasi WA. Saya Instagram saya sudah hapus dan itu semua saya niatkan. Ya Allah, saya takut sekali dengan fitnah ini. Maka saya berusaha ini. Tapi ketika saya membatasi anak saya ini, dia bilang, ayo aja pakai HP terus, ayo pakai komputer terus. Aduh, saya diminta sementara itu tuntutan pekerjaan yang harus HP terus. Itu bagaimana saya jadi, ya Allah, mohon Ustaz sarannya. Terima kasih.
Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda, Masya Allah, mudah-mudahan Allah memberkahi semuanya ya. Silakan, siapa lagi? Iya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang ingin saya tanyakan yang pertama tentang 3D tadi yang dibatasi. Dibatasi itu maksimal perharinya berapa ya Ustadz baiknya? Kalau untuk saat ini anak saya kan ada 3 kelas 1, 2, dan 5 SD. Semuanya sekolah dasar. Dan mereka itu untuk perharinya biasanya saya beri waktu bermain HP itu 15 menit per anak. Tapi seumpama yang main itu kakak pakai HP saya, adik-adiknya juga boleh ikut nonton. Jadi sebenarnya totalnya itu malah 45 menit gitu kan. Untuk baiknya itu maksimal perharinya berapa? Dan yang kedua yang ingin saya tanyakan itu tentang pornografi. Yang termasuk dikategorikan pornografi itu gambar-gambar yang seperti apa? Ataupun sekedar tidak menutup aurat itu sudah termasuk pornografi atau belum? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu tadi akhir ya. Lanjut ya Pak. Sama ini kan, ini saya mau nanya jadi pengalaman saya karena saya punya anak terus kita ngobrol gitu. Kadang awalnya itu berawal dia nanya, Umi kalau di depan Abi boleh nggak pakai kerudung? Kan masalah awal kan? Iya. Iyalah, boleh Umi. Saya menjelaskan begitu sampai ada dia bertanya, seberapa saya boleh nggak membuka aurat saya di depan adiknya. Nah itu dijelaskannya gimana Ustaz? Kan tadi ada memang harus dijelaskan secara sa'i, boleh tadi yang jeda yang tadi rumusnya Ustaz pertanyaan juga ada respon itu saya pengen. Oke, baik. Biar nggak salah jawabnya. Oke, baik. Siapa lagi? Oh ya, Ibu. Baik, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan langsung aja ya Ustaz. Sejauh mana bahayanya rokok untuk anak usia SMP? Jadi begini kan, saya pernah bercerita dengan anak saya dalam suatu perjalanan kemarin itu cerita kan itu. Sekarang anak-anak kan SMP, usia SMP itu anak-anak sudah mulai mencoba mengenal rokok gitu Ustaz. Anak saya bisa bilang begini, sebetulnya rokok itu tidak berbahaya. Dia bilang begitu. Yang berbahaya itu asap rokoknya. Dia bilang begitu. Dan saya bilang, nah, itu kamu sekarang sudah tahu apa bahayanya, mana yang baik, mana yang buruk. Rokok itu saya menanamkan dia bahwasanya rokok itu bahayanya nanti ke paru-paru dan sebagainya. Tapi ternyata anak punya pandangan lain Ustaz. Bagaimana saya bisa menyampaikannya gitu? Baik Ustaz, terima kasih. Masya Allah. Oke, Masya Allah, bagus-bagus semua pertanyaannya ya. Masya Allah. Masalah rokok ini Bu, bisa satu kajian Bu, masalah rokok ini. Iya. Bagus itu kalau kita ada kajian ya Allah ingin merokok gitu. Pasti Insya Allah yang ingin merokok sudah Insya Allah. Nah baik, kita pelan-pelan saja itu bahasnya ya. Pertama, Ibu tentang bagaimana para pekerja dari KKP. Nah ini begini. Kadang-kadang kan anak pun bilang kayak gini ya. Kami dibatasi ngapain HP dengan murid-murid yang monyong itu. Kami dibatasi main HP, habis sama Umi 24 main HP. Pertama Ibu senyum dulu kalau gitu. Tenang aja. Ini tanya tadi. Nah, kamu
kerja atau belum? Belum. Kamu udah menghasilkan uang atau belum? Belum. Kamu dapat uang dari mana? Dari ayah, dari Abi sama Umi. Nah, Abi sama Umi ini HP pertama untuk mencari nafkah. Cari nafkah buat nyekolahin kamu, bayar SPP, beli beras, beli minyak goreng, beli es krim, cari nafkah, cari untuk pekerjaan. Nah, yang kedua, Abi sama Umi gunakan HP ini untuk mengurus pengajian. Abi harus menghubungi ustaz, menghubungi ibu pengajian yang lain. Jadi nanti kamu kalau sudah kerja, ngurus dakwah, ngurus pengajian, boleh punya HP sendiri, bebas, sebebas-bebasnya. Oh iya Tommy, di saatnya kamu sudah kerja dulu, sudah bersedekah dulu. Itu contoh cara ngomongnya kayak gitu. Itu bisa diterima anak. Logika itu bisa diterima anak. Ya bukan juga ya. Bapak pun kerja, ibu pun cari uang, terus pengajian. Kerja kan punya HP 24 jam, gitu ya. Jadi harus dikomunikasikan tuh. Saya punya teman ya, dia rapat aja tuh tetap pegang HP. Maaf ya dok, ini kerja dok, nggak bisa lepas tuh, minta apa, santai aja sama saya. Nggak bisa lepas HP, kerjaannya harus online terus dia. Ya bukan gimana lagi kan? Jadi harus komunikasi bu, ini nggak bisa dilepas. Nah, atau mungkin bisa dibagi shift misalnya, shift pagi siapa, shift malam siapa misalnya ya. Kalau nggak bisa lepas HP, dibagi. Atau harus ada waktu bersama anak tanpa HP, ya. Nah itu harus komunikasi, dan skill komunikasi ini semakin sering ngobrol, semakin insya Allah udah biasa. Gitu. Kalau kita jarang ngobrol sama anak, kadang-kadang tuh agak-agak canggung gitu loh. Gitu. Ngomongnya gimana ya? Apalagi kita nggak kenal karakter anak kita, pemalu kan, berani kan, itu beda cara ngomongnya. Jadi ngomong aja, dan ngobrol itu jangan pakai marah-marah, santai aja, ngobrol santai aja. Ibu ingat nggak hadis tentang ini? Bapak Ibu ingat nggak hadis tentang seseorang yang minta izin sama Rasulullah buat apa? Buat apa? Buat melakukan dosa besar. Ya Rasulullah, bolehkah aku berzina katanya? Apa respon Rasulullah? Mendapatkan kalimat seperti itu. Rasulullah tidak marah-marah. Kaget kan kita kalau mendengar kayak gitu kan, orang mau berdosa. Rasulullah tidak marah-marah, Rasulullah tidak mukul, Rasulullah dengan hati ke hati ngomongnya. Rasulullah bermain logika. Di hadis tersebut, bagaimana jika ibumu yang dizinahi? Itu ya Rasulullah, maka sampai aku tembuskannya. Bagaimana jika itu saudara perempuanmu yang dizinahi? Itu ya Rasulullah. Ya, dengan logika. Akhirnya Rasulullah dekati dia, pegang dadanya, ya Allah, sucikan hatinya. Akhirnya orang ini menjadi ahli ibadah dan menjauhi maksiat. Begitu juga kita gitu. Tenang aja, apapun yang keluar dari anak kita, keinginan anak kita, sampai aja responnya, latihan jeda dalam merespon. Tenang aja, sampai sifat. Kita apa ya kira-kira ya? Yang tidak menyukai dia, masuk ketika dia dan menerima. Kira-kira apa ya? Jawaban apa ya? Tidak harus dijawab saat itu, ibu. Kalau ibu ini jawaban tidak harus dijawab saat itu. Nah, boleh nggak ibu berpikir dulu? Mau jawab, boleh nggak? Oh boleh itu, nggak apa-apa. Pikir dulu. Pikirkan apa ya jawaban yang baik. Ketimbang kita merespon jawaban kita sama keliru dan merusak mindset ya. Itu, oke. Kemudian, nah dibatasi berapa lama main HP gitu ya. Nah baik, sebenarnya kunci utamanya dipinjamkan. Karena kalau dibatasi ini, itu masing-masing orang, masing-masing teori, masing-masing ahli beda-beda. Kalau menurut saya, ibu, misalnya kayak gini, Sabtu boleh main HP, agak lama sedikit, lama main HP-nya, ya. Hari lain bilang kayak gini, nah hari lain ini ya kamu kan sekolah, belajar, Al-Quran. Kalau kamu main HP-nya hari Sabtu saja ya. Kalau hari lain
bolehlah tapi sebentar-bentar aja, sebentar aja. Dan sebentar ini kalau menurut saya sih relatif sih, tapi kalau menurut saya jangan sampai mengganggu aktivitasnya, sampai lupa sholat, lupa makan, lupa belajar. Kalau 15 menit, 20 menit sebentar ya udah nggak apa-apa lah, gitu ya Bu ya. Tapi HP-nya bagi-bagi itu, karena kata kunci dipinjamkan, kata kunci dipinjamkan. Jadi berapapun seringnya dan lamanya anak main HP, tapi fungsi kontrol dipinjamkan ini masih menjadi solusi yang Ibu jalankan, aman, insyaallah aman, gitu loh. Kuncinya dipinjamkan. Jadi kalau misalnya dia main HP atau lama nih, mana HP-nya, gitu kan, balik lagi. Tapi kalau nggak dipinjamkan kan susah kita kontrolnya, ya. Itu. Kemudian pornografi. Saya akan mengutip jawaban dari guru saya, Bunda Ilil Isman. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada beliau. Pertanyaan ini pernah ditanya juga kepada beliau. Ya, pornografi itu aurat, gitu. Aurat dalam artian kita harus menggunakan definisi sesuai apa ya, dan Rasulullah itu biar mudah, ya. Walaupun ada yang sifatnya apa, bikin ini ya, bikin mata itu sedih banget lihatnya kok kayak gitu, atau jangan-jangan kita udah nggak biasa gitu. Kalau melihat saudara kita yang nggak berhijab itu kadang-kadang udah jadi sarana dakwah kita aja deh, mungkin dakwah mudah-mudahan insya Allah dia tenang ilmu dan berhijab. Tapi definisinya Bu, itu tadi, ya silakan itu nggak apa-apa, salah sama jamaahnya. Definisi itu tadi Bu, kita gunakan definisi dari Al-Quran dan Sunnah biar mudah. Sebetulnya itu kalau mau cari link itu bisa. Apakah definisi dari pornografi itu banyak sekali teori, silakan dibaca. Tapi pada kali ini ya kita kembalikan pada Sunnah saja, ya. Itu kemudian rokok ya. Nah, rokok Bu, saat ini tuh banyak anak-anak pondok pesantren itu gelisah di pondok pesantren. Tahu nggak kenapa? Kabur, gelisah, nggak belajar, nggak mau ke pondok, gelisah karena nggak bisa merokok. Jadi kalau kita pengen anak kita itu soleh dan pintar, gitu ya. Kalau dia masih merokok, kalau bisa sih sebisa mungkin gimana caranya nih bisa berhenti rokok. Karena rokok itu kan bikin kecanduan, adiksi. Nikotin adalah zat yang bikin kecanduan, zat adiktif. Jadi kalau nggak merokok dia susah konsentrasi, pusing kepalanya, gitu. Ya, jadi berupaya bagaimana caranya bisa berhenti merokok. Ya. Caranya banyak sekali caranya. Tapi yang paling pertama adalah pertama doa, dua ilmu, dan ketiga latihan. Ya, insya Allah bisa. Dan penjelasan. Jadi harapan saya materi ini bisa kita pahami, bisa kita ingat, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, ya. Kalau misalnya ibu punya majelis taklim, pengajian, atau punya masjid, ngurus masjid, coba juga dibuat kajian yang seperti ini, ya. Kajian berkaitan dengan kekerasan, pornografi, LGBT, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita, keluarga kita, anak kita, dan bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa PR-nya yang saya kasih PR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.